Saudara, saya berdoa semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara juga yang masih lemah, yang terpaksa di rumah, dan ada juga yang di rumah sakit, ada yang masih isolasi mandiri. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berserah diri, kita usaha, tapi jangan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan meneruskan pembahasan kita, yaitu tentang makna perjamuan kudus yang keempat. Yang pertama kita sudah lakukan bahwa perjamuan kudus itu mengingat akan pengorbanan Kristus, Yesus tumbal dosa. Yang kedua, bahwa perjamuan kudus itu berarti kepastian keselamatan karena kita di dalam Yesus, Yesus menyertai dengan Roh Kudusnya, maka kepastian keselamatan orang beriman itu terjadi. Yang ketiga, kita sudah membahas kemarin bahwa perjamuan kudus itu juga menyangkut tugas perutusan, di mana orang beriman, saya dan saudara, kita semua, kita ini ditugasi untuk bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Tidak bisa keselamatan karena amal baik. Tidak mungkin keselamatan karena melakukan ritual syariat dan seterusnya. Keselamatan ya karena ada yang menyelamatkan, yaitu Tuhan di dalam karya Yesus Kristus yang adalah Mesias. Maka kita bersaksi. Nah sekarang saudara, sekarang kita akan masuk pada makna perjamuan kudus yang keempat. Makna perjamuan kudus yang keempat ini sangat penting. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Ayatnya adalah ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 25. Yang begini firman-Nya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perhatikan ayat 20, saudara. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kudengar, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya stop dulu. Saudara perhatikan ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus harusnya betul-betul perjamuan yang kudus. Kudusnya karena Tuhan. Dan umat Tuhan yang menanggapi dengan benar.
Tapi di Korintus terjadi perjamuan kudus, bukan perjamuan kudus. Mereka tidak nyawiji, mereka tidak bersekutu, sehingga mereka malah mementingkan kepentingannya sendiri. Saudara baca tadi. Apa yang penting? Harusnya, saudara, perjamuan kudus itu menampakkan aspek persekutuan. Persekutuan antara orang yang beriman, yang satu dengan yang lain. Meskipun yang satu pejabat, yang satunya orang biasa, yang satunya kaya raya, yang satunya miskin, yang satunya pinter pandai, yang satunya tidak. Tapi begitu menjadi jemaat, maka kita harus bersekutu. Maka Paulus menegur jemaat Korintus karena apa? Karena perjamuan kudus itu harusnya menampakkan persekutuan, tapi malah perpecahan, egoisme. Duduknya aja saya bayangkan nggak mau jejer, bukan orang kaya, masa aku jejer sama berdampingan sama ini orang apa ini? Tidak boleh begitu. Maka makna perjamuan kudus yang keempat adalah aspek persekutuan, memupuk persekutuan. Karena apa? Karena kita disatukan dengan Tuhan, dipilih Tuhan, dan kita disatukan dengan sesama, yaitu orang-orang saudara kita, saudara seiman. Maka aspek makna keempat dari perjamuan kudus adalah memupuk persekutuan kita dengan sesama, selain persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau ibu bapak sudah lakukan perjamuan kudus dan persekutuan itu dinampakkan, itu bagus. Tapi kalau belum, mulai sekarang kita harus belajar untuk menampakkannya. Maka dulu saudara, perjamuan kudus itu pakai cawan satu. Oke, ya tak? Geser cawan satu, diputer atau apa, geser dilat, tapi geser satu cawan untuk banyak bibir gitu. Sekarang dengan alasan praktis dan alasan higienis, ya alasan egois juga mungkin ya, lalu cawannya sendiri-sendiri gitu. Oke lah, yang penting penghayatan persekutuan jangan dilupakan. Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengingatkan, perjamuan kudus makna yang keempat yang tidak boleh terlupakan adalah memupuk persekutuan kita sebagai orang yang beriman. Persekutuan bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Itu makna perjamuan kudus yang keempat yang tidak boleh dilupakan. Saudara, saya pernah memimpin perjamuan kudus dan pelayanan ya, dan itu terjadi di kota besar yang datang bukan ratusan tapi ribuan. Tapi yang bikin saya adem, yang bikin saya bangga bukan banyak orang itu, tapi rupanya mereka sepakat. Kebanyakan pakai hem atau baju yang warna dasarnya putih. Jadi semuanya gitu putih gitu. Dan saya lihat rapi gitu, duduk gitu. Ini sebelum pandemi ya. Dan luar biasa gitu. Persekutuannya itu. Begitu juga ketika mereka menerima cawan lalu memuji Tuhan. Luar biasa. Dan saya merindukan supaya makna keempat ini tidak terlupakan. Persekutuan harus dinampakkan. Walaupun sekarang dunianya egois, tapi sebagai orang beriman, kita harus menampakkan yang benar. Saudara, mari kita berdoa. Kita mohon biar Roh Kudus kuatkan kita. Kita memohon biar Roh Kudus memberkati kita, supaya kita mampu untuk melakukan perjamuan kudus dan menampakkan makna yang keempat, yaitu persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati sehingga makna keempat perjamuan kudus, yaitu tentang aspek persekutuan, bisa terjadi dalam komunitas kami, dan
Dan semoga kami diberkati untuk menerima sesama sebagai saudara. Kami dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan dengan sesama. Dengan demikian perjamuan kudus menampakkan persekutuan orang yang beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dimampukan untuk hal ini. Demi Kristus pengantara kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin.